Bukan hanya rupiah cepat, ada beberapa lagi pinjol-pinjol yang memang sengaja, ya pinjol legal yang memang sengaja melakukan pentransferan padahal tidak diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK minta 2 hal ini menjelang bulan Ramadan. Sudah banyak pinjol-pinjol nakal mulai bertebaran lagi. Nah, pinjol-pinjol legal apa saja ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita angkat dulu ya berita seorang teman yang mengedarkan kepada saya, Mbak ini bener nggak? Ini edaran dari Shopee. Bener nggak Mbak yang kayak gini bakalan ada? Dan saya diminta untuk menghubungi nomor tersebut untuk perbaikan akun saya. Nah kita lihat bentuknya ya seperti ini, PT Shopee Indonesia, informasi penting. Yang kata-katanya seolah-olah benar mengatakan bahwa akun Anda terdeteksi login di tempat yang tidak dikenal. Kemudian untuk yang login perangkat baru, mencoba meratas limit es pinjam melalui Google Play dan debit instan. Untuk keamanan hubungin CS. Nah seolah-olah mengarahkan kita bahwa akun kita benar-benar diretas dan kita disuruh untuk menghubungi admin dari Shopee tersebut. Nah ini hati-hati sekali, saya sampaikan bahwa surat ini 1000% hoax. Lagi-lagi teman-teman ya, yang seperti ini, baik itu kop suratnya dari Shopee ataupun stempel perusahaannya itu dari Shopee, tanda tangannya ada, tetap semua itu hoax karena mengarahkan kepada nomor WhatsApp. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu jarang untuk mengarahkan kepada nomor WhatsApp. Kalaupun nomor WhatsAppnya ada, biasanya itu untuk akun bisnis. Dan tetap hati-hati, biasanya itu banyak juga akun-akun yang menyelewengkan WhatsApp dari perusahaan. Jadi saya sampaikan yang model seperti itu hoax. Hati-hati siapapun kalian yang menerimanya, baik kalian yang berkomentar dari video akun Shopee ataupun kalian yang berkomentar di App Store di Shopee-nya, itu hati-hati sekali karena banyak sekali orang yang melakukan penipuan dari komentar-komentar kalian. Tetap ya, yang seperti itu saya katakan hoax. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini gempar, siswa dari sekolah negeri pertama ataupun SMP di Bali ya, ternyata banyak yang terkena pinjol dan judol. Nah, setelah ditelusuri, baik kepala sekolahnya ataupun dinas pendidikannya saling lempar tanggung jawab. Nah sementara kalau kita lihat berbanding terbalik dengan negara Cina sendiri, yang pertama mencetuskan pinjol itu sudah menghukum mati untuk warga negaranya yang masih mengeluarkan aplikasi judol dan scammer serta penipuan pinjaman online. Nah ini informasinya baru-baru saja teman-teman ya, siswa Karangasem terjerat pinjol. Kadis Dikpora lempar bom, para kepala sekolah kompak membantah. Nah kita baca informasinya. Jadi ini terjadi di wilayah Bali teman-teman ya. Dunia pendidikan di Bali Timur sedang diguncang isu panas. Kepala Kadis Dikpora Karangasem, I Gusti Bagus Budiatnyana mengeluarkan peringatan keras siswa Karangasem ditenggarai mulai terjerat pinjol dan juga narkoba serta bullying. Banyak juga mengatakan bahwa terlibat judol dan semua kepala sekolah mengatakan tidak ada. Padahal dari kasus yang terjadi ada sekitar ribuan siswa dari tahun 2025 yang terkena judol di wilayah Bali. Nah berbanding terbalik dengan negara Cina di mana aplikasi pinjol pertama kali dicetuskan, yaitu sebanyak 16 warga negara Cina dijatuhi hukuman mati karena terlibat sindikat scam yang telah merugikan banyak orang. Dari kejahatan ini mereka berhasil meraup hingga 21 triliun. Langkah tegas ini menjadi pesan kuat bahwa Cina siap mengejar menghukum warganya sendiri dimanapun berada. Jadi scammernya ini adalah judol, kemudian pinjol yang tidak terdaftar, dan yang boleh terdaftar itu hanya beberapa saja, tidak boleh lebih dari 50 pemain, dan itu pun kantornya harus jelas dan biaya dari perusahaannya juga harus jelas. Nah untuk Cina sendiri saja sudah menerapkan ini, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Cina sendiri ini memang mengajak masyarakatnya untuk lebih maju lagi dan lebih tinggi lagi dan siap untuk persaingan global. Sementara untuk Indonesia sendiri, yang mana aplikasinya dibawa dari Cina ke Indonesia malah semakin dibesar-besarkan dan malah bangga mendapatkan pendapatan ataupun pajak yang diperoleh dari pinjol. Dan sekarang antisipasi OJK tidak ada, malah dinas pendidikan
dipastikan dan pemerintah daerahnya saling lempar tanggung jawab. Luar biasa ya. Jadi ingat semua buat teman-teman semuanya, saya pastikan perhatikan sekali pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai apa yang sudah kita alami juga teralami oleh mereka. Jadi hati-hati sekali, ingatkan keluarga kalian, terutama keluarga inti, anak, suami dan juga istri kalian. Ingat, pinjol di Indonesia makin disubur-suburkan, sementara di negara luar sudah semakin dimatikan. Nah, kita tahu sendirilah ya arah negara kita kemana. Lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini seorang teman menginformasikan kepada saya, Mbak, istri saya dapat WA seperti ini dari Rupiah Cepat, yang mana saya tidak pernah pinjam, tidak punya aplikasi, tiba-tiba dananya masuk langsung ke rekening istri saya dan kami disuruh untuk bayar. Nah, ingat kembali lagi teman-teman, di tahun 2025 sudah pernah masuk kasus untuk Rupiah Cepat yang main transfer saja, dan ini sudah ditegur sama OJK, sudah diatasi. Sekarang mulai naik lagi modelan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, barusan pagi ini kejadiannya, dikirim langsung dari Rupiah Cepat WA-nya yang bergambar checklist yang menginformasikan bahwa Rupiah Cepat pinjaman Anda berhasil cair ke rekening Bank BCA dan jatuh tempo tanggal 16 bulan 2 tahun 2026, dan dia sampaikan, saya nggak ada pinjam, tolong ditarik lagi. Nah, kalau udah seperti ini apakah kasusnya sama dengan yang tahun lalu? Nah, di sini saya bacakan lagi kasus tahun lalu yang mana menyeret Rupiah Cepat sampai disanksi oleh OJK, mengatakan bahwa kasus ini tiba-tiba mencuat di media sosial. Salah seorang nasabah menceritakan pengalaman pribadinya di media sosial. Mereka bilang kalau sistem error dan minta gua cek rekening karena ada dana masuk. Gua langsung cek rekening dan bener aja ada dana masuk dan nominalnya menurut gua sangat besar. Saat berinisiatif mengembalikan dana tersebut melalui jalur resmi, dia malah ditagih dengan cicilan beserta bunga seolah dirinya adalah debitur sah. Kecurigaan itu muncul setelah dia diminta mentransfer dana tersebut ke rekening atas nama Flip yang merupakan layanan perantara transfer antar bank. Usai kejadian itu dia menghubungi layanan resmi Rupiah Cepat dan perusahaan Rupiah Cepat mengatakan tidak ada gangguan sistem dan rekening tersebut bukan milik mereka. Nah, ini udah informasi banyak sekali yang seperti ini teman-teman ya. Rupiah Cepat mengatakan bahwa ada data kebocoran, adanya kebocoran data sehingga banyak orang yang ditransfer tiba-tiba. Dan sekarang itu naik lagi, dan saya minta kepada teman saya untuk jangan menggunakan uang tersebut, lapor kepada OJK, kemudian lapor kepada customer service-nya Rupiah Cepat. Karena kalau tidak seperti ini kalian akan dianggap berhutang, dan kasus seperti ini mungkin akan naik lagi seperti tahun sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ingat ya, kita kembalikan lagi kasusnya seperti sebelumnya. OJK cuma minta dua hal saja. Yang pertama, lapor kejadiannya kepada OJK. Yang kedua, jangan gunakan uangnya dan simpan semua bukti-buktinya. Karena apa? Kita tunggu lagi nih, apakah Rupiah Cepat ini akan disanksi besar-besaran oleh OJK? Karena kalau kalian tidak meng-up beritanya seperti ini, akan terjadi berkali-kali lagi pentransferan yang mungkin tidak pernah kalian lakukan dan mereka memaksa untuk melakukan pinjaman. Bukan hanya Rupiah Cepat, ada beberapa lagi pinjol-pinjol yang memang sengaja ya, pinjol legal yang memang sengaja melakukan pentransferan padahal tidak diminta. Salah satunya yang paling banyak dijumpai itu adalah yang pertama, ada kami pernah melakukan main transfer saja padahal tidak pernah mengajukan. Pada saat mau dikembalikan banyak sekali alasan dari CS-nya. Kemudian lanjut lagi kredit pintar. Beberapa waktu lalu saya pernah mendapati WA dari seorang teman mengatakan ditransfer dari kredit pintar padahal tidak pernah mengajukan, tidak pernah punya aplikasinya. Dia khawatir datanya dipakai. Nah, saya sampaikan jangan buru-buru untuk mengembalikan sekalipun kalian tidak punya aplikasinya. Perhatikan dulu tingkah laku dari pinjolnya, baru kalian coba untuk hubungi OJK, kemudian teruskan kepada pinjolnya. Lanjut lagi, itu ada Dana Rupiah, kemudian ada Bantu Saku, dan terakhir adalah Indodana. Nah, itu adalah beberapa pinjol-pinjol yang paling banyak saya temui di kolom komentar baik TikTok ataupun yang DM kepada saya, yang tiba-tiba ditransfer padahal tidak punya aplikasinya, tidak pernah pengajuan. Nah, sekarang ini lagi rame model yang seperti ini teman-teman. Rupiah Cepat sebelumnya sudah pernah disanksi sama OJK, kemudian dikenakan sanksi administrasi dan juga denda. Sekarang mereka naik lagi, dan beberapa pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini juga sedang hype lagi
Jadi hati-hati buat kalian semuanya, jangan lengah di akhir bulan ini apalagi menjelang bulan puasa. Saya yakin sekali OJK sudah mengatakan bahwa tingkat penggunaan pinjol konsumtif akan naik menjelang puasa, kemudian lebaran, dan juga nanti penyambutan anak sekolah baru. Ingat, kalau emang sudah tidak lagi dukungan dari pemerintah, kita tetap wajib mengembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah untuk membuktikan bahwa saya mengembalikan kasus ini kepada pemerintah, mau kalian atasi atau tidak, saya tetap mengembalikannya kepada kalian. Yang penting tugas saya adalah saya melapor keadaan saya, mau ditanggapi atau tidak itu urusan kalian. Tuh teman-teman ya, disertai dengan segala buktinya. Dan ingat, kalau udah model seperti ini jangan dibayarkan, jangan pula kalian mengiyakan, tetap update informasi distrik OJK kalian karena kita adalah korban yang memang data kita sudah di scam. Jadi buat kalian tetap kuat mental, update informasinya, jangan gegabah dalam mengambil tindakan, dan teruskan untuk galbay sampai keadaan membuat kalian pulih. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, war mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.